Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pagi hari Minggu, setelah acara dikan subuh, kita coba untuk siaran di Facebook ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Khusus kita bahaskan tentang rumah tahfiz. Jadi sesuai apa yang judul yang telah kita tulis, siapapun dengan posisi apapun bisa menjadi bagian penting dari rumah tahfiz. Siapapun dengan posisi atau latar belakang apapun bisa menjadi bagian rumah tahfiz. Kita katakanlah posisi sebagai guru, itu sudah jelas, yang ada kemampuannya di bidang Al-Quran, bacaannya bagus, makhraj tajwidnya benar, tentu otomatis dia bisa berkontribusi di rumah tahfiz sebagai pembimbing, sebagai guru di rumah tahfiz. Kemudian bagaimana dengan profesi-profesi lain atau orang-orang yang dengan pekerjaan lain, latar belakang pendidikan lain? Ini yang biasanya kadang di rumah tahfiz tidak melibatkan orang-orang yang tidak dari posisi atau latar belakang keagamaan, seperti profesi-profesi umum, profesi-profesi yang tidak bersentuhan langsung dengan syariah, seperti pedagang, para profesional, pengusaha, ASN, PNS, petani, dan profesi-profesi lainnya. Itu sebenarnya bisa dan sangat bisa sekali masuk menjadi bagian penting dari rumah tahfiz. Jadi rumah tahfiz itu kan tidak hanya ada guru, tidak hanya murid atau santri ya, kalau dalam bahasa pasnya ustadz atau ustazah, santri dan santriwati. Itu kira-kira rukun dan syaratnya. Yang ketiganya ada tempat, guru, santriwan, santriwati, tempat, waktu pelaksanaannya, kemudian ada biaya operasionalnya. Kalau tidak ada yang 5 ini, tentu tidak jalan rumah tahfiz. Jadi profesi yang kita sebutkan tadi, selain dari guru tadi, bisa masuk dalam bagian itu. Jadi yang terbaik itu kan sudah ada juga panduan dari Kementerian Agama untuk mendirikan rumah tahfiz yang ada atau yang berdiri di bawah yayasan. Kalau di bawah yayasan nanti tentu ada strukturalnya sebagai kepala rumah tahfiznya. Kalau kepala kan tupoksinya kan lebih ke arah manajemen. Bisa siapa saja. Kalau dia bisa mengelola, memimpin, mengayomi, memikirkan bagaimana perkembangan rumah tahfiz ke depan, bisa dari profesi apapun. Kemudian di bawah itu ada sekretaris. Ini mungkin bisa kita libatkan dari orang-orang yang profesional di bidang komputer, karena mungkin membuat surat, membuat yang berhubungan dengan komputer lah, membuat logo, membuat pengumuman. Ini sekretaris. Bisa dari posisi atau latar belakang
latar belakang berhubungan dengan tulis menulis atau komputer. Selanjutnya ada bendahara. Bendahara ini tentu bisa dari posisi orang yang dengan latar belakang ekonomi, mungkin jurusan akuntansi atau jurusan-jurusan lainnya. Ini bisa di posisi bendahara. Jadi jangan sampai di sebuah rumah tahfiz dia gurunya, dia pendirinya, dia sekretarisnya, dia bendaharanya. Kemudian nih yang keempat, ini yang bisa banyak unsur dan harus banyak terlibat dalamnya, yaitu donatur. Tentu tidak akan bisa bergerak rumah tahfiz tanpa keuangan. Kalau rumah tahfiznya berbayar dan orang tua sanggup membayar, ya tidak masalah. Dan untuk masalah pembayaran ini sebenarnya saya berencana akan membahasnya dalam satu video khusus. Tapi kita sekarang fokus ke arah posisi ya. Posisi donatur bisa siapa saja. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa secara ekonomi, silakan jadi donatur di rumah tahfiz di dekat tempat tinggal kita mungkin. Orang-orang yang kuat atau bisa dalam hal manajerial bisa jadi kepala rumah tahfiz. Orang-orang yang bisa komputer, tulis menulis, cocok di posisi sekretaris. Orang-orang yang pintar masalah keuangan itu pas sekali dalam posisi bendahara. Begitu juga kalau kita buat struktural lainnya, ini bisa banyak. Ada seksi pembangunannya, mungkin ada seksi humas rumah tahfiznya, ada seksi seksi peralatannya, dan banyak lagi yang bisa kita kembangkan di dalam struktur tadi. Tapi poin yang perlu kita sampaikan adalah dalam sebuah rumah tahfiz itu semua orang bisa terlibat di situ kalau dia mau. Jadi pendiri rumah tahfiz tidak mesti orang yang dengan latar belakang agama. Maksudnya dengan latar belakang pendidikan agama. Tidak berarti sarjana agama, sarjana pendidikan Islam, atau sarjana ilmu Quran. Tidak juga. Bisa siapa saja mendirikan, mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa mendirikan rumah tahfiz. Atau dalam proses pendirian ini ada orang yang punya tempat bisa meminjamkan mungkin, atau bisa menghibahkan, atau yang lebih mantap lagi bisa mewakafkan. Itu kan sudah ambil bagian dalam rumah tahfiz. Yang kita harapkan dari semua posisi tadi dapat kita peroleh kebaikan-kebaikan berupa pahala yang insyaallah tidak putus-putus walaupun kita sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Karena ini termasuk di dalam pengembangan dan penjagaan Al-Quran yang kita ikut atau tidak ikut pun itu orang lain akan mengerjakan, tapi dengan menyatakan keinginan mau kita bergabung di rumah tahfiz, keuntungannya kan untuk kita dunia dan akhirat. Jadi kesimpulan video ini sebenarnya sederhana saja. Kita ingin menghilangkan stigma bahwa rumah tahfiz ini yang bisa terlibat dalamnya hanya orang yang pendidikan agama saja. Tidak. Orang yang sudah hafal Quran saja salah sekali. Profesi apapun sangat-sangat dibutuhkan dan penting sekali dalam perjalanan proses rumah tahfiz. Karena kalau dipikirkan hanya 1-2 orang, dia gurunya, ini yang banyak terjadi sebenarnya, dia mencari dananya, dia memikirkan tempatnya, dia menyusun jadwalnya, kalau ada surat dia mengetik sendiri, kalau ada masalah keuangan nanti, apalagi kalau rumah tahfiz yang
membuat proposal atau semacamnya itu, laporan-laporannya juga dia sendiri. Ini tentu tidak baik untuk dalam satu proses lembaga RTQ atau lembaga rumah tahfiz. Jadi melalui video ini, siapapun yang mendengar, siapapun yang menyaksikan, silahkan Bapak Ibu semuanya dengan profesi apapun, silahkan berkontribusi semampunya. Bisa jadi pendiri, bagus. Bisa jadi pendiri sekaligus nanti jadi pengurusnya, lebih bagus lagi. Kalau tidak, jadi pendiri saja, sudah kerjakan oleh orang lain. Kalau kita tidak mampu mendirikan, misalkan cari saja rumah tahfiz yang sudah berdiri, yang sudah berjalan, apalagi rumah tahfiz yang sedang sedang melakukan proses pembelajaran bimbingan menghafal Quran, baik itu rumah tahfiz yang mukim atau rumah tahfiz yang non mukim. Silakan bantu dengan masuk ke dalamnya, minimal sebagai donatur. Donatur pun kalaupun tidak jumlah yang besar, jumlah yang kecil. Kalau tidak bisa continue sekali sebulan, atau minimal bantu sekali atau 2 kali saja, itu pun sudah berkontribusi untuk rumah tahfiz. Insyaallah maksudnya mungkin sudah tertangkap, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembangkan, jaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya, yang pada intinya adalah keuntungannya untuk kita sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi penutup dari saya, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan apa sedikit yang saya sampaikan ini bisa berefek nanti kemajuan rumah tahfiz yang sudah ada atau yang akan berdiri atau yang sudah lama berdiri, maju hendaknya dengan banyaknya orang berkontribusi di rumah tahfiz tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.